Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Asih dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang redistribusi pendapatan. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, marilah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi. Nah, tapi berdasarkan kenyataan di lapangan, ternyata pendapatan di Indonesia itu belum dapat terdistribusi secara optimal. Nah, kalau misalkan permasalahan ini tidak diberesi dengan baik, maka nanti akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya kalian bisa lihat di gambar berikut ya. Ada kemiskinan, kemudian juga ada tindak kriminalitas. Nah, itu merupakan beberapa akibat dari adanya ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Nah, apa sih pengertian dari redistribusi pendapatan? Jadi, redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi, redistribusi ini merupakan jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Ada dua bentuk redistribusi. Jadi yang pertama ada redistribusi horizontal. Itu merupakan kegiatan transfer uang antar kelompok gitu ya. Jadi misalnya dari orang dewasa kepada anak, atau bisa juga dari seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, sedangkan redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dalam hal finansial. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh dari redistribusi horizontal. Kemudian ini merupakan contoh dari redistribusi vertikal, yaitu ada BOS untuk meringankan biaya pendidikan, kemudian ada kartu jaminan sosial, ada kredit murah untuk UMKM, subsidi gas LPG untuk rakyat miskin, dan ada juga subsidi kuota internet untuk pelajar yang kita peroleh di masa pandemi ini. Nah, apa saja sih tujuan dari redistribusi pendapatan? Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini jelas ya, untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, untuk menggerakkan perekonomian. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi kesenjangan. Jadi diharapkan masyarakat menengah ke bawah itu kehidupannya juga bisa lebih sejahtera dan mereka dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Kemudian dalam hal ini, pemerintah itu memiliki beberapa program untuk pemerataan pendapatan ya. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat. Jadi ini sudah dirasakan oleh masyarakat ya, misalnya dengan adanya BLT, kemudian BOS untuk meringankan beban pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian Jamkesmas bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, program yang selanjutnya adalah kredit lunak, misalnya kredit untuk usaha rakyat. Yang ketiga adalah peningkatan skala usaha kecil dan menengah, yaitu misalnya dengan cara pembinaan UMKM. Terus yang keempat ada melaksanakan program CSR badan usaha. Jadi pemerintah di sini mewajibkan perusahaan untuk memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Jadi misalnya
dengan memberikan kemudahan izin bagi yang akan mendirikan usaha. Nah, sebagai pihak yang berperan dalam membuat kebijakan, pemerintah telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Jadi ada dua alternatif yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama dengan melakukan subsidi, dan yang kedua dengan pemungutan pajak. Nah, untuk kebijakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita lihat dari misalnya pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani atau memberikan subsidi gas LPG kepada masyarakat miskin, atau bisa kita lihat juga dari adanya subsidi listrik kepada masyarakat kalangan bawah. Kemudian untuk penarikan pajak, jadi pajak di sini sifatnya wajib ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dari pajak ini nanti pemerintah menggunakannya untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.